Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafizul Basri, NIM 19660046 dari kelas D Aplikasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Isomudin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat 3D building rendering yang realistic rendering maupun collage rendering dari nol hingga jadi. Dan yang pertama adalah saya membuat denah, potongan, dan tampak menggunakan aplikasi AutoCAD, yang lalu ketika sudah jadi pada tahap kedua saya impor denah, potongan, dan tampak tersebut ke aplikasi SketchUp. Lalu tahap ketiga di aplikasi SketchUp, ketika objek tersebut saya jadikan acuan untuk membuat 3D building. Yang selanjutnya adalah proses mempolishnya dengan menggunakan material serta digunakannya tambahan-tambahan bentukan yang saya download dari warehouse. Lalu setelah saya masukkan bentuk-bentukan atau komponen yang saya dapat dari warehouse, saya melengkapi 3D building saya dengan tetangga-tetangga yang saya buat secara manual. Tapi bentukan-bentukan ataupun komponen yang saya buat atau yang saya pakai tidak semuanya juga dari warehouse, ada yang juga saya buat sendiri. Lalu setelah itu tahapan rendering, dimana saya menggunakan software V-Ray. Nah, pada software V-Ray, tahap pertama adalah pengaturan material. Saya juga banyak menggunakan download dari Event Texture. Kalau tidak salah, di situ saya download tekstur yang berupa tekstur dan juga bahannya sekalian. Ya. Lalu saya pengaturan material, juga pengaturan pencahayaan. Pengaturan pencahayaan ini cukup sulit karena dibutuhkan pencahayaan yang tepat untuk setiap scenes yang kita buat. Pada setiap scene yang sudah kita buat, lalu kita render secara realistik menggunakan V-Ray. Pertama saya akan menjelaskan render realistik yang saya gunakan menggunakan V-Ray. Setelah di render realistik, hasilnya menjadi semua scene saya render dulu. Lalu dengan pengaturan cahaya yang berbeda-beda juga, interior, eksterior maupun sudut mana yang saya gunakan. Pada pencahayaan saya menggunakan cahaya matahari, juga menggunakan rectangle light, juga menggunakan doom light yang juga saya atur dengan tekstur HDRI yang juga saya download. Dan pencahayaan yang juga sudah saya atur secocok mungkin dengan scenes yang sudah saya buat. Setelah realistic rendering menggunakan V-Ray, lalu setelah rendering berhasil, semua scene yang saya butuhkan berhasil, lalu saya menggunakan software Photoshop. Di software tersebut saya memolesnya dengan sedikit pengaturan pencahayaan maupun saturasi, dan juga tidak lupa saya menambahkan objek orang di situ, objek manusia, karena saya belum cukup mahir untuk memberikan objek manusia dengan menggunakan V-Ray. Di situ saya juga menambahkan bayarnya dan sedikit banyak pemolesan di situ. Lalu pada collage rendering, saya hanya menggunakan style pada SketchUp yang di situ di stylenya saya menggunakan style yang marker in chipboard. Lalu di situ saya ekspor saja untuk tampak depan, tampak samping, denah, dan juga tampak perspektif. Menggunakan ekspor saja. Lalu setelah saya ekspor dari SketchUp, file itu saya
lagi menggunakan software Photoshop. Software Photoshop sudah tambahkan berbagai macam bidang atau bentukan yang saya juga buat. Lalu saya bahas lagi sesuka saya, dan semaksimal mungkin yang saya bisa juga. Situ juga saya memaksimalkan tutorial-tutorial yang juga berada di YouTube. Nah, itu adalah langkah-langkah saya untuk membuat realistic rendering menggunakan V-Ray dan juga diproses dengan Photoshop. Yang intinya itu, lalu di polish rendering saya menggunakan SketchUp yang sedikit dipoles, yang banyak dipoles menggunakan Photoshop. Berikut adalah proses pembuatan rendering 3D building saya dari 0 sampai selesai yang berupa video timelapse.
videonya akan dilanjutkan di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses rendering secara realistic rendering dan college rendering yang saya gunakan, yang saya anut secara lebih terperinci. Ya, berikut dari SketchUp-nya. Ya, ini SketchUp-nya. Lalu untuk realistic rendering, saya menggunakan V-Ray. Di V-Ray saya menggunakan pengaturannya pada material, saya setting seperti ini. Pada air pada kolam ini materialnya, kita lihat bagaimana settingan yang saya terapkan. Nah, ada reflectionnya saya fullkan, ada refractionnya saya sedikit. Dan ini ya sesuai apa yang saya inginkan. Lalu untuk bump saya juga menggunakan seperti itu. Nah, untuk materialnya banyak sekali yang saya setting seperti aspal, trotoar ini. Setting biasa. Lalu untuk pencahayaannya saya menggunakan dome light. Nah, pada dome light-nya ini juga saya beri HDRI tekstur seperti ini. Saya menggunakan rectangle light. Ya, ada dua ini untuk setiap interior yang saya gunakan. Yang terakhir saya menggunakan sunlight. Nah, rectangle light itu seperti interior seperti di sini. Ini menggunakan rectangle karena di interior terlebih cerah, lebih ya seperti ini. Lalu untuk settingnya disesuaikan untuk pencahayaan dan sebagainya. Ya, berkali-kali ekspor jika diperlukan untuk menetapkan bagaimana cahaya yang diinginkan, bentuk yang diinginkan, seperti itu. Lalu untuk geometrinya saya juga menggunakan fur ini ada pada rumput, ya, ada pada rumput. Seperti di sini. Rumput jika di zoom nanti rumputnya akan lebih terlihat nyata, seperti rumput taman, seperti itu yang terlihat ya, seperti itu. Nah, itu untuk apa yang saya lakukan untuk realistic rendering gunakan software V-Ray. Lalu hasilnya saya render V-Ray sini. Tidak lupa di pengaturan ini saya juga atur pada outputnya. Saya menggunakan output 1x1 kotak dengan ada exposure 14 untuk eksterior, lalu 12,24 untuk interior. Nah, itu. Lalu ini juga sedikit diatur seperti interactivity, dihaikan, ya seperti itu. Ya, lalu di render test. Setelah mencari render, kadang ada
scene yang kita inginkan seperti itu harus kita zoom lagi, harus di zoom. Nah, ini yang saya bilang blur tadi lebih terlihat nyata. Nah, pada mobilnya ini juga sudah saya atur untuk materialnya, refleksinya lebih saya lebihkan agar lebih glossy dan gloss. Developnya juga. Nah, ya itu mungkin cukup untuk realistic rendering. Lalu tadi filenya jika rendernya sudah sesuai keinginan, lalu sudah selesai renderingnya, saya save atau saya simpan dulu. Lalu untuk kualitas rendering saya hanya menggunakan style di sini. Saya pada SketchUp ini stylenya ada SketchUp dan menggunakan style yang keyboard di depan marker. Saya aktifkan, ya akan jadi seperti ini. Lalu saya kayak elemen-elemen pengganggu seperti garis-garis dari section plan itu dihilangi, random lag ini dihilangi, dari sequential lag yang ada di dalam ini dihilangi. Lalu tinggal export, ya seperti itu. Nanti akan saya proses lagi menggunakan software Photoshop untuk yang quality rendering ini. Tapi yang realistic rendering juga masih saya proses lagi menggunakan Photoshop untuk tambahan sedikit banyaknya. Nah, mungkin itu untuk yang menggunakan SketchUp. Ya, setelah melihat proses bagaimana rendering, realistic rendering dan production rendering yang menggunakan SketchUp tadi, yang lalu saya rendering menggunakan V-Ray. Ini saya akan lanjutkan untuk pemolesan dan pengolahan lagi file-file hasil save dari dua metode yang saya jelaskan sebelumnya ini. Saya menggunakan software Photoshop untuk mempoles dan menambahkan objek-objek yang saya kira memberikan efek realistik yang lebih. Seperti pada ini, untuk yang di ruang tamu saya tambahkan objek manusia. Pada objek manusia dan ruang tamunya agar dia lebih realistik, ada manusianya seperti itu, harus saya tambahkan bayangan pada manusianya dan saya tambahkan pantulan dari ubin manusianya seperti ini. Untuk bayangannya saya menggunakan pengkopian pada objek, lalu saya color overlay jadi hitam, lalu opacity-nya saya turunkan agar terlihat lebih transparan untuk seperti bayangan. Dengan ini saya hanya mengatur opacity-nya lalu saya balik. Nah, saya juga menggunakan banyak efek untuk orangnya ini agar terlihat lebih realistis. Saya menggunakan blur tool untuk mengobrolkan di pinggir-pinggirnya maupun di bajunya ini agar terlihat lebih menyatu. Lalu saya juga menggunakan budget tool untuk memberikan efek pencahayaan pada bagian-bagian yang saya inginkan lebih terang, dan tool untuk memberikan efek pencahayaan yang lebih gelap untuk bagian-bagian yang saya kira lebih gelap, seperti itu. Menurut saya seperti itu apa yang saya lakukan untuk ini, untuk rendering, realistic rendering. Lalu yang ini quality rendering, saya yang file dari SketchUp tadi seperti zona ini saya ambil, lalu saya bersihkan untuk pinggir-pinggirannya agar saya mendapatkan hanya objeknya saja dan bayangannya
menggunakan pen tool, lalu diberikan, lalu ada bagian-bagiannya, lalu pada pinggir-pinggirannya ini saya tambahkan objek-objek yang saya inginkan agar terlihat seperti zona pada umumnya, seperti ada pohon-pohon, potongan pohon di sini, ada orang-orang di sini. Lalu yang paling utama dari objek saya ini, saya menggunakan ini. Nah, saya menggunakan tekstur yang saya buat sendiri agar teksturnya itu menyerupai dengan tekstur chipboard yang saya gunakan pada stylenya, agar terlihat nyambung seperti itu. Nah, ini saya buat dari tekstur chipboard yang saya peroleh atau yang saya download dari Google, lalu saya atur untuk level, lalu black and white-nya agar teksturnya lebih terlihat, lalu opacity-nya juga saya atur rendah mungkin agar objek yang berada di belakangnya itu warnanya tidak berubah, namun tetap terlihat seperti itu, namun memiliki tekstur seperti itu. Ya, mungkin itu cukup untuk penjelasan bagaimana proses realistic rendering yang saya buat dan collage rendering yang telah saya buat.